Fuji dan Feral. Oke. Pecinta mereka kan lagi hotnya. Ada yang bilang Fuji tak cocok lah sama Feral, atau Feral tak cocok lah, banyak lah netizen gitu ya Mak. Ya. Sekarang menurut Mak gimana nih? Kisah cintanya Fuji dan Feral. Menurut saya itu hal manusiawi. Tapi untuk kesini-sininya saya melihat juga udah nggak ada tuh yang orang yang ngomong tentang dia star syndrome atau apapun, nggak ada. Kalau ini memang wajar sih pada saat itu ya. Ya saat itu memang dia star syndrome. Tapi kalau untuk sekarang nggak. Malah dia sekarang bingung. Salam, hari ini kita membahas tentang Fuji dan Feral. Oke. Pecinta mereka kan lagi hotnya. Ada yang bilang Fuji tak cocok lah sama Feral, atau Feral tak cocok lah, banyak lah netizen gitu ya Mak. Ya. Sekarang menurut Mak gimana nih? Kisah cintanya Fuji dan Feral. Tapi kita lihat dulu, mulai sekarang. Siapa nih ya? Kita mau bedah dulu siapa? Fujinya dulu. Fuji dulu. Fuji dulu ya. Kepribadian Fuji menurut Tarot. Oke. Oke, untuk karakter Fuji itu sendiri ya, orangnya seperti apa? Oke, jadi Fuji ini tipikal orang yang sosok pria, mandiri, dan dia orientasinya memang karir. Jadi memang dia orientasinya itu saat ini memang karir karena memang dia nggak ada puasnya. Ya, jadi memang selalu mencoba untuk khususnya di dunia entertainment. Terus ada lagi pribadi yang lain Mak yang tersembunyi mungkin. Oke, kalau Fuji, kalau saya melihatnya kebetulan saya pernah kerja sama sama dia. Jadi ini guys baru nih orang dekat Ya. dari Fuji Han. Jadi memang Fuji ini mungkin karena dia anak bungsu, anak yang diprotek sama orang tuanya, terutama keluarganya. Jadi memang dia pasti kan dia juga kayak punya rasa tanggung jawab ya terhadap Gala. Jadi dia tuh memang mau tidak mau dipaksakan. Jadi kayak dipaksakan sebagai tante merangkap orang tuanya Gala. Jadi mau tidak mau, jadi dia harus berpikir dengan dewasa. Padahal kalau dipikir, kalau posisi dia sebagai keluarga, ya anak bungsu gimana sih, anak yang manja. Tapi kalau saya melihat di sini dia udah tidak bermanja-manja lagi sama orang tuanya. Jadi memang dia punya planning lah. Ya, jadi memang dia punya target dalam hidupnya, terutama lebih dari segi finansial. Jadi benar-benar mandiri banget ini anak. Nah ini kan ini seru nih guys, belum tahu nih ini orang pertama yang kenal Fuji sebelum terkenal ya Mak ya? Ya, betul, sebelum terkenal. Pada saat itu baru kejadian almarhum meninggal. Setelah itu baru saya bawa dia untuk syuting tuh waktu itu. Boleh dibilang bukannya manajer ya, lebih ke agensinya dia. Oh agensinya. Kalau seperti apa sih Mak? Waktu sebelum ya, sebelum jadi selebgram. Oke, waktu sebelum terkenal itu sosok anak yang sweet. Postur Fuji udah kalian pasti tahu ya, kecil, mungil. Saya awalnya juga kaget karena saya nggak kenal Fuji awalnya. Jadi pada saat order dari TV, tolong hubungi Fuji mana? Lu cari deh katanya. Akhirnya saya cari, ketemu. Nah pada saat lucunya waktu janjian untuk di stasiun TV MNC, dia datang. Karena saya tuh memang buta atau memang saya tidak mencari tahu tentang Fuji gitu loh pada saat itu. Cuman memang karena disuruh cari Fuji ya saya cari. Datang saya nggak tahu itu Fuji. Dia datang, gini. Saya pikir siapa? Anjir, selalu gitu. Ya, apa saya kecil, tapi akhirnya pas saya ketemu, Fuji ya, iya, udah akhirnya ngobrol. Jadi dia itu tipikal orang yang menghargai orang sebenarnya, ya. Artinya saya sebagai orang yang tuanya jauh, boleh dibilang ibu lah ya. Tapi Fuji menganggap dia tetap manggil saya kakak.
Kak Wen, dan dia selalu cepet akrab sama orang, sangat akrab. Jadi dia tidak ada batasan bahwa lu agency atau lu ini, enggak. Jadi pada saat itu saya udah MNC Group tuh untuk jobnya MNC Group dari MNC global sampai RCTI itu saya pegang, dan sampai si ujinya pun kayak nggak ada batasan sama saya. Jadi kayak kalian aku haus tinggal ngambil duit aja gitu ya. Jadi kayak dia menganggap ya udah lu bagian dari keluarga atau bagian dari teamwork gue kayak gitu. Kayak emaknya sendiri berarti. Ya, ya kalau pada saat itu ya. Oh, berarti tapi kalau sekarang gimana? Sekarang kan sudah lama. Tadi Ya. kita tunggu. Tadi kan job pertamanya Fuji apa? Pernah MNC nggak? Oh, pertama kali waktu itu di MNC dia sebagai bintang tamu, bukan bintang tamu, jadi peserta. Waktu itu ada kayak pemilihan family, keluarga yang bahagia. Jadi Gala waktu itu menang. Ada kalau nggak salah TikTok Awards deh atau apa gitu lupa saya. Itu udah tahun 2022 kan ya, 2021 gitu. Oke, sekarang lewat tarot nih gimana? Kalau tarot gimana kan? Kalau untuk perkembangan sekarang ya, untuk Fujinya saya udah lama nggak ketemu. Kena star syndrome katanya. Oke, awalnya udah pasti ya, setiap manusia itu pasti yang tadinya dia tuh memang udah berkecimpung di dunia entertain sudah, tapi memang belum seberapa lah orang mengenal dia ya. Tapi awal saya melihatnya memang saya pada saat langsung tidak melihat dia star syndrome, tidak. Tapi dengan berita-berita atau orang yang berinteraksi sama dia, banyak yang mengatakan bahwa dia star syndrome. Menurut saya hal sangat wajar. Kenapa? Anggaplah kita yang biasa bangun tidur, cuma kuliah, kegiatan cuma kuliah, pulang ini nggak ada orang yang memperhatikan. Sekarang ada orang, nah jadi kan sekarang orang agak lebih mengenal begitu. Jadi menurut saya itu hal manusiawi. Tapi untuk kesini saya melihat juga udah nggak ada tuh yang orang yang ngomong tentang dia star syndrome atau apapun, nggak ada. Oh ini memang wajar sih pada saat itu ya. Ya saat itu memang dia star syndrome. Tapi kalau untuk sekarang enggak. Malah dia sekarang bingung. Bingung apa dia? Bingung. Karena si jomblo? Bukan. Apalagi nih yang mau dia kejar. Karena gini, dia awalnya kan dia pernah jadi figuran ya dari sinetron kalau nggak salah. Terus akhirnya sekarang jadi sesuatu lah. Ya udah orang banyak kenal dia, sampai dia pernah main film juga layar lebar, iklan juga semua. Jadi sekarang dia bingung nih, apalagi nih mau gue jalanin. Host juga pernah dikontrak di TV gitu loh. Jadi sekarang ini dia apalagi nih yang harus gue mau buat kayak gitu. Lebih kayak memacu kreativitasnya dia. Terus kita masih tentang pribadi Fuji ya, yang mau diketahui. Dia sering konten nggak sih? Konten maksudnya? On time. Tepat waktu, menghargai waktu itu gimana? Ada perbedaan nggak dari dulu sama sekarang? Kalau untuk sekarang ini si Fuji lebih apa ya? Pada saat itu sih on time ya. Saat itu on time, karena memang kan bukan dia ada ininya, ada asistennya. Ada asisten, manajer. Saat itu Pak manajer sih, asisten, lebih ke asisten, minta bapak yang minta tolong sama dia, dia minta tolong sama orang, sekalian supirnya. Maksudnya sekalian bawa mobilnya dia. Udah ada ya. Dan akhirnya karena banyak job saat itu, saya juga megang MNC Group. Bukan jobnya Fuji saya pegang waktu di MNC Group semua. Setelah itu banyak job-job lain kayak e-commerce melalui saya. Nah, asisten itulah yang kebetulan keluarganya percaya sama dia. Keluarganya sangat, yaitu si Batara. Batara. Yang ketangkep ya. yang di kasus itu ya. Yang kasus ternyata dia mafia ya. Maksudnya diduga menggelapkan uangnya gitu. Oh, itu jelas dari awal berarti ya? Ya, itu sebenarnya sih awalnya nggak diangkat seperti itu, tapi karena dia berteman dengan Fadli ya, kalau nggak salah tuh. Terus akhirnya dia akrab sama keluarga di situ, jadi ya udah. Dan itu kan tapi kan si Batara itu digaji berapa persen waktu itu, jadi memang transfer itu ke Batara, tapi saya nggak, saya transfernya ke Fuji.
gitu. Terus sekarang masih Fuji nih. Sebenarnya dia orangnya seperti apa sih? Orangnya keras atau pemarah atau seperti apa nih dari kata-kata? Kalau dia sendiri, dia orangnya mau bebas, Oh. dan dia mau bebas dan dia takut nggak punya duit kayaknya. Jadi dia orang tipikal orang yang mau bebas, bukan bebas yang liar ya, bukan bebas yang seenak dewe, bukan. Tapi dia tahu lah sekarang apa yang harus dia lakukan, dan saya melihat orang tuanya tadinya cemas sama dia tentang dia, sekarang udah enggak, karena dia menunjukkan bahwa ini loh gua kerja, ini loh hasil gua, dan dia juga udah punya apa tuh namanya, udah punya Suatu pekerjaan kan? dia udah punya sesuatu ya, artinya dia udah punya rumah, punya semua gitu. Jadi dia menunjukkan ke orang tuanya gitu loh, ini loh gue. Jadi orang tuanya ya udah gak khawatir sih sama saya. Maksudnya gini, oh ya udah, berarti memang rezeki kamu, memang kamu nyaman di dunia entertain, ya udah go ahead. Nah, sekarang tentang hubungannya dengan Farel nih. Mana Wen melihatnya, apakah ada apa riak-riak, apakah ada dengar cinta atau gimana nih? Oke, bagaimana perasaannya Fuji sendiri terhadap Farel? Oke, perasaan dia lebih kayak gini loh. Dia punya aktivitas baru. Artinya gini, dia punya berdua sama. Jadi gini, dia ini kan kemarin jomblo nih, setelah bubar dengan mantannya. Nah, terus dia kan sendiri gitu loh. Sekarang dia ada lagi. Ya dia sih melihat gue punya aktivitas baru gitu. Artinya gue punya kehidupan baru nih yang lagi gue jalanin. Kalau bicara perasaan dia, so mas go on aja. Seperti kayak mantan dia kemarin ini, itu kan sebenarnya kan belum ada perasaan si Fuji. Cuman dengan berjalan, kenapa saya tahu ya karena dia ngomong gitu. Tapi awalnya kan settingan juga awalnya. Nah kalau sekarang saya lihat sih nggak settingan, ya mengalir aja. Jadi dia cuma lebih senang, oh ya gue punya kegiatan baru, aktivitas baru, kehidupan baru, jadi lebih ke sibukan baru. Nah jadi kayak nambah kerjaan lah gitu. Nambah kerjaan buat dia kan, tidak-tidaknya kan bakal di telepon sana, telepon sini, job sana, job sini gitu. Terus sekarang tentang Farel dulu, Farel. Sabar ya, nanti kita bahas yang lain. Stay tune. Pokoknya sekarang malam ini dengan Madam Wenda. Kalau Farel, di mana kepribadian Farel menurut Kak Utara yang tidak diketahui lah? Farel ini seorang laki-laki yang berani, gentle. Terus kedua, dan dia pun orangnya senang berkumpul. Maksudnya dia senang berteman, bersosialisasi itu. Jadi memang orang yang humble. Apa saya bilang humble gitu. Itu aja. Terus tentang apakah ada perasaan? Pakai perasaan terhadap Fuji? Oh kalau dia suka memang. Di awal dia suka dengan profilnya Fuji. Dia suka, cuman di sini memang dia orang yang sangat hati-hati, tidak langsung mengungkapkan gue suka malu enggak. Jadi memang dia mempelajari. Dia tidak orang mempelajari karena dia orangnya takut akan penyesalan. Nah, dia itu orangnya nggak mau, dia tipikal orang yang belajar dari pengalaman dia nggak mau mengulang lagi gitu. Mengulang lagi. Jadi pemilih katanya ada pemilih nggak sih? Jadi kayak sebelumnya kalau kita tahu kita lihat historical dia bersama pacar-pacar dia kan termasuk lama ya. Kalau berhubungan ketakutan mungkin. Jadi dia benar-benar pelajarin dulu nih. Gue nggak mau gegabah intinya gitu, karena dia takut menyesal ya, karena dia takut untuk menyesal. Maksudnya gini, gue udah kasih hati gue udah begini. Jadi mereka ini saling menjajaki ya, saling mempelajari satu sama lain. Jadi saling jalanin dulu deh gitu. Lebih ke situ sih saya lihat. Tapi sekarang nih, kalau bener gak sih percintaan mereka nih, kalau mereka ketaruh? Bagaimana endingnya ya percintaan mereka ya? Oke, mereka ini jujur nih ya, saya melihat ini kok sering salah paham. Jadi maunya Fuji apa, maunya ini, karena mereka ini kurang komunikasi.
mereka ini kurang komunikasi kalau saya lihat ya. Ya walaupun mereka ini memang ada udah mulai saling, udah mulai kayak bukan saling memiliki, kayak udah mulai ya Witing Trisno Jalanan Sukukulino gitu loh. Jadi perasaan itu udah mulai berjalan, tapi mereka kurang komunikasi. Mungkin ya si Feralnya sibuk atau ini, jadi kayak sering adanya salah paham. Kalau saya sering jadi kayak ada konflik kecil-kecil lah gitu, percikan konflik kecil, tapi bukan yang besar apa enggak gitu loh. Karena ya wajar lah mereka saling mempelajari dulu karakter satu sama lain gitu. Sekarang apakah Fuji cocok dengan Feral? Oke, kalau di sini saya melihat ya, untuk Fujinya sendiri dia juga memantau. Jadi dia mau cari tahu tentang Feral ini seperti apa, sukanya Feral apa, maunya Feral apa, kayak gitu. Ya kayak saya melihat Fuji kan udah mulai ada pendekatan dengan orang tuanya si Feral. Nah, ya memang dia pengen tahu dulu, gitu loh, dari keluarganya, dari ini. Sedangkan si Feral sendiri belum menemui keluarganya Fuji kan, gitu. Memang dari karakter si Feral mungkin karena memang ada kesibukan, tapi memang saya melihat keluarga Feralnya sendiri, karakter Feralnya sendiri orangnya sangat hati-hati. Dia takut ada penyesalan lagi gitu loh. Jadi dia pengen tahu benar-benar Fuji itu seperti apa, gitu loh. Nah setelah dia pahami tentang Fuji, baru dia berani untuk ke keluarganya, mengenalkan diri dia ke keluarganya Fuji, kayak gitu. Beda sama Fuji lebih pengen tahu keluarganya dulu nih, karena dia berpikir kalau dia udah mengenal keluarganya, berarti secara tidak langsung dia udah tahu karakternya si Feral gitu. Berarti bilang masih 50-50 ya, cocok? Ya, makanya saya bilang dari tadi bahwa mereka ini saling menjajaki, saling makanya kalau memang tadi saya bilang adanya sering konflik ya, lebih kayak kesalahpahaman ya, itu malah lebih bagus karena jadi tahu karakter masing-masing kan. Jadi malah jadi kayak saling membutuhkan nantinya gitu. Ini. Untuk keluarganya? Kalau untuk keluarganya si keluarga Fuji ya, saya lihat. Keluarga Fuji tetap Feral seperti apa? Oke, kalau keluarganya si Fuji sih kepinginnya sih nggak mau dari artis lagi. Oh. Kalau bisa jangan. Tapi semuanya itu diserahkan ke Fujinya. Oh. Nah, tapi kalau dari keluarganya Feral, Kalau Feral seperti apa? kalau keluarganya Feral sih ya nggak melihat bahwa lu harus begini, harus enggak. Jadi yang penting lu cocok, lu ngerasa emang pasangan lu baik, ya udah gitu loh, sama keluarga juga oke, fine. Itu aja. Terakhir apakah sampai ke pelaminan? Kira-kira. Enggak sih. Ya mohon maaf kalau fans-fansnya Fuji ini hanya tarot ya. Ini hanya kata kartu, bukan kata emak, bukan kata emak juga nggak tahu kata Tuhan apa. Ya. Jadi memang di sini untuk Fujinya sendiri ya, Fuji orangnya fine-fine aja, maksudnya nggak ini, cuman saya melihatnya lebih kayak ini orangnya sangat hati-hati si Feral ya. Jadi kalau saya melihat kedepannya mereka akan begini-gini aja. Jadi kalau bicara apakah sampai menikah, enggak. Dan Feral ini masih dihantui oleh orang dari masa lalu. Jadi suka dikait-kaitkan sama dia, saya nggak tahu masa lalu dia apakah buruk apa senang, saya nggak tahu. Apakah itu pacar dia atau apa, saya tidak tahu. Cuman yang jelas apapun sepak terjang dia, apapun yang dilakukan jadi kayak gitu. Jadi makanya Feral pun jadi kayak membandingkan juga gitu, membandingkan dengan masa lalu dia begitu. Itu aja sih kalau saya melihat. Terus kalau untuk chemistry mungkin kayak bikin TikTok apa media sosial itu ya, kalau saya sih ngeliatnya kurang chemistry-nya kayak gitu, itu aja. Jadi kayak kalau menurut saya ini mereka lebih kayak nanti jadi pertemanan aja, jadi lebih jadi teman dekat atau teman kayak gitu. Oke, terima kasih Ma. Oke, Ma, ini ada lagi nih dari TikTok nih.
kita membahas kasusnya Nikita Mirzani. Wah, Nikita Mirzani boleh Pak? Oke. Oke, Nikita Mirzani guys. Ntar nih, kasus Nikita Mirzani. Nikmir. Ya, bagi Pertama berdasarkan tarot. Bagi warga-warga net, ya silakan subscribe YouTube Ma. Nih, oke netizen. Hari ini tentang kasus Nikmir berdasarkan tarot nih. Oke Mak. Ayo kita nih, sloper ya. Kita nggak susun aja. Kita akan membahas Nikmir. Kita lihat sudah rame nih. Oke, gimana tentang Nikmir? Oke, kan Nikmir kan masa tahanannya diperpanjang Mak. Gimana sih perasaan Nikita Mirzani sebenarnya? Kan kita belum tahu nih. Oke, perasaan Nikmir di penjara ya. Oh, Jujur ya, dia ini sebenarnya ini bergejolak, hati dia banyak bergejolak. Dia ini di sana banyak emosi, banyak bergejolak, dan dia banyak kesalahpahaman juga. Jadi dia berpikir jadi overthinkingnya luar biasa. Nikmir itu jadi overthinking, jadi dia nggak tahu mana orang yang tulus, mana yang modus nanti. Karena overthinking banget ya. Dan tapi dia akhirnya dia berpikir, gue nggak bisa mengandalkan orang. Gue nggak bisa mengandalkan orang, dia nggak bisa. Jadi dia berpikir gue yang harus maju. Jadi capek untuk saat ini ya. Jadi kayaknya gue nggak bisa mengandalkan orang nih. Kayaknya gue harus yang gue jalan gitu loh, kayak gitu. oh, gemes. Gemes ya, lebih ke gemes ya, betul. Bener, lebih gemes atau sedih ya sih dalam apa gimana? Kalau dibilang sedih sih 50-50 ya. Kenapa? Karena dia kan udah pernah di penjara. Artinya dia siap gak siap. Jadi memang dia udah tahu gitu loh. Maksudnya gini, kalau bicara sedih ya pasti sedih. Cuman di sini beda sama orang yang baru ditahan. Ngerti gak? Dia udah tahu gitu loh bagaimana di penjara yang harus dia lakukan, dia tahu gitu loh. Dia juga nggak mau kelihatan cengeng juga, tapi dia yakin gua akan menang. Dia yakin, dia menurut dia ya gitu. Terus kalau orang sekitarnya seperti apa nih Mak? Apakah seorang sekitar benar-benar membantu Nikmir? Enggak semua orang yang benar-benar tulus sama dia. Nah, jadi orang-orang sekitar, malah orang-orang yang baru malah suka nengokin dia, yang di luar dari BMKG, artinya di luar dari prediksi dia, malah yang dia kenal banget, yang dia ini kayak udah forget it gitu loh, kayak lupa sama dia. Gitu kalau menurut saya. Terus kasusnya seperti apa nih Mak? Oke, apakah dia akan keluar ya? Ya. Apakah Nikmir akan menang dengan kasus ini? Menang. Gini, dia tetap akan dipenjara, tapi tidak lama. Kenapa? Nanti akan ada yang bantuin dia. Nih, akan yang bantuin dia. Ya. Selain membantu dia pun berani gitu loh, berani untuk ngomong gitu loh. Jadi berani untuk bukan membela diri ya, memang benar menurut dia kayak gitu. Jadi misalkan contoh dia di penjara, saya nggak tahu ya pastinya, cuman misalkan 8 tahun, itu mungkin bisa setengahnya atau 3 tahun kayak gitu. Gitu. Pokoknya dia pasti di penjara, tapi akan keluar. Oh, itu kata tarot. Kata tarot ya, bukan kata mak. Iya, tapi meskipun penyidik gitu ya, tapi kan kata tuh dibakar apa di Tuhan ya kan. Ya, cuman memang ada yang bantu dia nanti. Ada yang bantu, saya nggak tahu siapa. Tapi untuk kasusnya sendiri apakah akan tetap booming sampai lama nggak tahu gimana? Apa? Persidangannya akan seperti apa nih persidangan ini? Oke, persidangan kira-kira berapa lama? Cepet kok. 1 tahun ini. Oh,
dia akan menjalani kurang lebih 1 tahun. Bisa kurang sih, bisa kurang 10 bulanan inilah dia akan menjalani. Ini sebentar lagi dia akan sidang. Sebentar lagi dia akan sidang. Jadi selesainya itu di awal tahun. Oh. Prosesnya sidangnya ya. Gitu. Ini kan pidana ya, masuk ke pidana dia. Pidana ya. Kan mereka kan 30 hari, berarti akan langsung segera sidang berarti. Iya, pasti akan segera sidang. Saya yakin pasti akan segera sidang. Kemungkinan ada di tengah bulan Februari Mei ini atau enggak di awal Juni ini pasti udah sidang. Saya yakin, saya bukan takabur ya, tapi saya yakin ini karena memang hitungan dari sekarang 10 bulan ke depan clear. Clear ya. Clear maksudnya penentuan dia berapa divonis, berapa tahun. Bukan clear dia keluar lah, enggak, dia tetap di penjara karena kasus dia bukan ini aja, nanti ada lagi. Apakah dari kasus ini atau kasus yang lain, Bang? Kira-kira? Akan ada kasus lagi. Jadi misalnya ini udah ada divonis nih sekian, nanti masuk lagi kasus saya. Jadi kalau menurut saya di 5 tahun ke depan Nick Mir ini hidupnya lebih ke hukum. 5 tahun ke depan ya banyak berdoa aja sih kalau menurut saya. Banyak berdoa, banyak berserah diri sama Tuhan, banyak ikhlas aja hidup, udah itu aja gitu loh. Dan jangan mengulang lagi sih intinya. Karena Nick Mir ini orang yang emosional, tapi memang dia sangat-sangat percaya diri. Artinya gini, banyak gini, artis itu kan berbagai macam ya karakter. Artinya gini, gue naik nama gue karena settingan, ini gue naik nama gue karena ini, karena prestasi. Kalau dia memang dia melabelkan diri dia, membrandkan diri dia artis kontroversial, jadi memang udah di otak dia begitu gitu loh. Jadi kalaupun dia mau berubah pun sangat susah. Ada karakter gitu. Karena karakter juga. Terus kedua memang udah nge-brand dirinya dia punya brand sendiri gitu loh. Nah, apakah ada orang yang maksudnya yang menjerumuskan dia atau gimana, Mak? Kalau kata Yang menjerumuskan? Iya. Apakah ada yang menjerumuskan Nick Mir? Nick Mir, cerita tentang Nick Mir kita ya. Yeah. Gini, kalau bicara apakah ada yang menjerumuskan, Nick Mir ini kan punya musuh, ya. Jadi musuh-musuh yang merasa dizolimin sama dia. Jadi kalau menurut saya akan ada, memang ada. Maksudnya di belakang dia ini, dia sampai di penjara itu memang udah disetting. Udah memang ini komplotan orang-orang yang sakit hati gitu loh. Sakit hati memang gitu. Makanya Nick ngerasa gak jelas kasus gue gitu. Kasus gue ini gak jelas gitu aja. Ini kalau bicara gini, oke, kalau kita bicara kasusnya dia, bicara pemerasan, oke, memang ada hukum pemerasan, ada pasal-pasal pemerasan, tetapi buktinya itu belum jelas, gitu loh. Dia pun di sana juga bingung. Ini masalah kasus uang ini memang keluar uang. Kalau pemerasan itu memang ada, fix. Jadi jangan para netizen bilang ini tapi kenapa Nick Mir nerima uang, kan gitu, ya kan? Kenapa Nick Mir nerima uang? Itu kan berarti dia nggak benar. Ya sekarang gini, kalau kenapa lu terima uang, lu pakai, itu kan udah apa ya? Ya kalau dibilang jebakan, sebenarnya nggak jebakan. Bener nih, apakah jebakan nih? Nah, ini seru nih, apakah dijebak atau enggak? Gini, kalau menurut saya awalnya mereka nggak jebakan, bukan jebakan. Lah sekarang gini, melalui WhatsApp, melalui telepon, otomatis ada story count, ya kan? Historinya ada, ya. Ternyata si pelaku, artinya si orang yang pemberi itu, pelapor itu sakit hati dengan sikap dia. Udah dikasih, mungkin si Nick Mir nggak sesuai dengan maunya si pelapor, itu akan dibongkar semua. Oh ternyata masuk nih pasal-pasal ini, itu yang saya lihat. Sekarang kasus tentang laporannya dia terhadap
kasus laporan ini gimana Pak? Dia suka ada berapa orang laporin si Pade atau siapa seperti apa nih kasus laporan ini? Laporan dia terhadap orang-orang ya. Ya. Apakah berjalan atau belum? Berjalan, tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Kalau dari segi hukum saya nggak tahu hukum ya, tapi sepengetahuan saya kalau seorang yang punya hukuman, orang yang terhukum gitu ya, dia melaporkan memang hak manusia, ya kan? Hak manusianya itu sendiri nggak masalah. Cuman permasalahannya dia bisa nggak sebagai saksinya nanti? Kan dia ditahan. Seperti kasus Isa Zega, kan nggak bisa datang dia, cuman by video call. Oh, iya. Gitu. Sebenarnya gini, intinya gini, kalau Nikita Mirzani mau merendah aja, ya jangan ego, jangan meledak-ledak, emosinya dikontrol, rendah aja. Saya yakin hidupnya dia akan lebih tenang. Dia ini nggak tenang menurut saya. 5 tahun ke depan nggak akan tenang hidupnya Nick Mir menurut saya. Ya, dan menurut Tarot ini juga dari semuanya itu yang saya lihat. Begitu, ya. Oke. Terima kasih, nanti itu hanya. Oke, makasih ya. Itu sekilas tentang Nick Mir ya. Bagi kalian bisa subscribe YouTube sama ya, share. Terima kasih.